Awalnya saling memberi, lalu saling jealous dan marah-marah, terus saling tuntut-menuntut, abis itu saling minta tanggung jawab. Lu masih bilang ikatan status itu cinta. Hai seorang Frank, jika kamu belum mendengarkan rekaman bagian pertama, dengarkan dulu rekaman bagian pertama, baru kamu dengarkan rekaman ini. Karena jika kamu mendengarkan rekaman ini tanpa terlebih dahulu mendengarkan bagian pertama, maka kamu tidak akan mengerti apa yang saya akan bicarakan pada rekaman ini. Tahap kelima dan yang terakhir adalah yang saya sebut dengan blocks. Oke, blocks. Blocks itu adalah halangan. Jadi tahap kelima ini caranya melewati halangan-halangan. Hanya ada dua halangan sebenarnya. Hanya ada dua halangan yang harus kamu lalui di sini, ya. Blocks. Jadi pada saat manifestasi akan kadang suka timbul blocks. Nah, blocksnya atau halangannya apa saja? Blocksnya adalah dua hal. Yang pertama yang saya sebut dengan sang pencipta sedang bercanda. Oke, sang pencipta sedang bercanda. Apa maksudnya? Maksudnya seperti ini. Kadang kamu ingin wanita tipe A. Kamu ingin punya pacar wanita tipe A. Dan kamu visualisasi dan kamu mengucapkan mantra dan melakukan semua yang saya sudah beritahu kepada kamu. Tiba-tiba kamu diajak teman kamu jalan-jalan dan dia membawa temannya dan dikenalkan kepada kamu. Dan kaget bahwa teman sang wanita adalah wanita A, si wanita A yang kamu inginkan. Begitu kamu ketemu si wanita A yang kamu inginkan dan kalian ngobrol, ternyata cocok. Pada saat itu kamu pasti berpikir, wah ini dia, ini pasti yang akan menjadi pacar saya. Itu yang kamu pikirkan. Dan pada saat itu kamu jalan dengan sang wanita berdua dan kamu sudah dalam hati sudah pasti menyangka bahwa ini sudah pasti sukses karena sang pencipta sudah menjawab tanda kutip doa kamu, permintaan kamu sudah ketemu yang cocok dan dia tipe wanita A yang kamu inginkan. Namun ternyata tiba-tiba setelah 2 kali kamu date atau jalan sama dia malah pacaran sama yang lain. Tentu saja kamu shock dan pasti kamu sangat terpukul. Kenapa? Karena lebih baik si wanita A tidak tampil di depan kamu, tidak nongol di depan kamu dibandingkan dia nongol di depan kamu, tiba-tiba dia hilang. Kamu akan merasa terpukul sekali pada saat itu terjadi. Seperti kamu dipermainkan oleh sang pencipta, seperti mau dikasih begitu, kamu udah tinggal diambil, tiba-tiba dia hilang. Dan bersiaplah, hal ini tidak akan terjadi 1 kali, tapi bakal sering sekali terjadi, dan itu sering terjadi kepada saya. Sedikit lagi, sepertinya semuanya sudah lancar, tapi sedikit lagi tinggal penutupan, tiba-tiba semua itu berantakan, dan itu cukup membuat stres. Oke? Jadi dulu saya berpikir bahwa jika hal ini terjadi, sang pencipta bermain lelucon dengan saya. Sepertinya saya dikutuk atau apa gitu. Saya tidak tahu apa ini maksudnya. Kenapa sang pencipta itu jahat sekali, udah memberikan yang saya inginkan, tapi tinggal sedikit lagi saya ambil, itu hilang. Oke. Namun akhirnya saya sadar sesuatu bahwa itu bukan sesuatu yang buruk. Ternyata itu memang ditujukan untuk membuat kamu jalan ke arah yang sang pencipta inginkan. Namun kamu tidak akan berjalan jika dia tidak memunculkan apa yang kamu mau di depan kamu. Jadi dia seperti memberikan pancingan kepada kamu untuk, hey, jalan ke sini. Dia memberikan pancingannya adalah dengan memunculkan apa yang kamu inginkan di depan kamu, supaya kamu berjalan ke arah yang dia inginkan, ke satu titik. Tapi bukan berarti hal yang kamu inginkan yang ditimbulkan oleh sang pencipta saat itu kamu bisa dapat saat itu juga. Bukan seperti itu. Jadi memang dia memancing kamu dengan yang kamu inginkan untuk jalan ke satu titik. Nanti dari titik itu
Kamu akan menuju ke titik lagi, ke titik lagi, ke titik lagi, hingga kamu dapat apa yang kamu mau. Tapi kadang kita berpikir bahwa jika yang kita mau sudah di depan mata, saat itu juga kita dapat. Belum tentu. Oke? Jadi kembali lagi ke contoh tadi. Jadi kamu ketemu si wanita tipe A, sudah cocok, tapi sudah jalan 2 kali, tinggal dikit lagi jadian, kamu udah senang karena kamu tahu ini yang kamu inginkan. Tapi tiba-tiba dia pergi sama yang lain, kamu shock. Namun itu hal bagus. Kenapa? Karena fungsi sang wanita tipe A tadi bukanlah untuk jadi pacar kamu, namun dia membawa kamu ke satu titik. Bisa jadi titik itu dia memperkenalkan kamu ke temannya, dan temannya itu memperkenalkan kamu lagi ke temannya lagi, dan temannya itu memperkenalkan kamu ke temannya lagi. Dan itulah wanita tipe A yang sesungguhnya kamu mau. Jadi si wanita tipe A ini punya fungsi membawa kamu ke suatu titik. Dan pada saat tugas, tanda kutip tugasnya selesai, dia hilang. Sang pencipta mengarahkan dia ke yang lain dan kamu ke arah yang lain. Jadi pada saat hal ini terjadi, pada saat yang kamu inginkan di depan mata sudah tinggal kamu ambil tiba-tiba menghilang, jangan ragu, jangan depresi, jangan langsung stop prosesnya. Tidak, ini setengah-setengah jalan. Kamu memang harus berada di titik itu. Jadi sang pencipta itu tanda kutip memancing kamu untuk jalan ke titik yang dia inginkan, yang tentu saja bagus, dengan pancingannya itu dengan apa yang kamu inginkan, supaya kamu bergerak. Karena jika tidak, kamu akan sulit bergerak. Seperti itu. Jadi anak kecil supaya mau kerjain PR, dia harus dipancing dulu dengan dikasih permen. Jadi kalau PR-nya selesai akan dikasih permen. Seperti itu. Ya, jadi ya hal-hal ini terjadi, dan ingat baik-baik. Jadi pada saat sepertinya alam semesta atau sang pencipta mempermainkan kamu, itu sebetulnya tidak mempermainkan. Dia hanya ingin membawa kamu ke satu titik yang memang seharusnya kamu ada di situ. Oke? Jadi jangan sok tahu, biarkan saja itu terjadi. Pada saat itu terjadi kamu ketawa, ya ampun, aku pikir dia yang jadi pacar, ternyata bukan. Dia hanya membawa aku ke satu titik. Dan jika yang kamu inginkan itu bukan yang kamu dapatkan, kamu akan mendapatkan yang lebih baik pastinya. Oke, saya jamin pastinya lebih baik. Oke? Nah, blok yang kedua, halangan yang kedua adalah kamu harus melepaskan halangan-halangan yang menghalangi kamu. Nah, halangan-halangan ini bisa macam-macam. Bisa teman kamu, bisa pekerjaan, bisa rasa takut, bisa ekspektasi, bisa rencana gitu. Jadi banyak hal yang harus berani kamu lepaskan supaya kamu dapatkan apa yang kamu inginkan. Ya, misalnya kamu meminta, misalnya kamu visualisasi untuk wanita tipe A, wanita cantik tipe A. Nah, lalu tiba-tiba ada teman kamu yang selalu menurunkan menurunkan energi kamu ke negatif. Dia selalu bilang, nggak mungkin lah, bullshit lah, apaan sih, udahlah, nggak usah mikir-mikir kayak gitu. Kamu harus berani melepaskan teman kamu itu, karena itu yang menjadi halangan atau menjadi blok. Oke? Nah, hal-hal seperti itu yang harus kamu lepaskan. Misalnya pekerjaan atau kadang rencana kamu, ya, itu juga kadang harus kamu lepaskan jika menghalangi ketujuan kamu. Jadi misalnya kamu visualisasi ingin wanita tipe A, dan wanita tipe A itu misalnya hanya ada di kota Bandung, sedangkan kamu harus bekerja di Papua gitu misalnya, atau kamu berencana bekerja di Papua. Kamu harus berani melepaskan pekerjaan kamu dan rencana kamu untuk berada dan mengejar apa yang kamu inginkan. Nah, mungkin pada saat itu kamu berpikir, oke, kalau misalnya saya melepaskan pekerjaan saya dapat pekerjaan dari mana lagi? Saya mau makan apa? Tapi kembali lagi, jika kamu percaya kepada
yang Sang Pencipta yang tahu segalanya, dia akan memberikan kamu pekerjaan baru, dia akan memberikan segala macam yang kamu butuhkan untuk kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Jadi intinya di sini harus percaya, benar-benar percaya dulu baru terjadi. Dan kamu harus mengambil resiko untuk melakukan hal-hal ini dan melepaskan halangan-halangan atau blok-blok yang ada. Oke? Jadi itu 5 langkah yang harus kamu lakukan. 1, being, menjadi pria idaman, bukan trying. 2, komunikasi dengan ritual. 3, melepaskan semuanya dan menyerahkan semuanya kepada Sang Pencipta. 4, manifestasi. Pada saat kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan, bagus, selesai, bersyukurlah. Pada saat kamu mendapat ide, lakukan, jangan ragu. Dan 5, lepaskan blok atau halangan-halangan yang ada. Oke, jadi itu seluruh proses Godlight yang harus kamu lakukan. Sangat sederhana, sangat simple, tidak rumit, namun cukup sulit untuk dilakukan. Kadang-kadang jika kamu tidak mempercaya ini, kamu bisa kembali lagi ke level 2 dan mengejar wanita. Jika kamu percaya, biasanya halangan yang akan timbul adalah kamu harus melawan keraguan-keraguan kamu dan kamu harus tetap melakukan hal ini walaupun sepertinya tidak ada perubahan. Namun itu justru tes yang harus kamu lewati. Oke? Kunci sukses. Banyak orang mempelajari sesuatu tanpa mengerti cara atau mengetahui kunci sukses. Dan yang terjadi adalah pada saat mereka belajar sesuatu namun tidak tahu kunci sukses, mereka akan melakukan hal yang sama berulang-ulang namun tanpa hasil yang signifikan. Dan hal ini tidak akan terjadi kepada kamu jika kamu tahu terlebih dahulu kunci sukses. Ingat, skill apapun maupun pelajaran apapun yang kamu pelajari akan sulit, bahkan mustahil mendapatkan hasil signifikan jika kamu tidak mempelajari satu teknik dasar, yaitu kunci sukses. Jika kamu pernah mengikuti seminar saya, kamu pasti sudah pernah mendengar teknik ini. Namun, dengarkan sekali lagi, dan ini sebagai pengingat untuk kamu bahwa teknik ini memang sangat penting dan kamu harus melakukannya kapanpun dan dimanapun jika kamu ingin sukses. Nah, lalu apa itu kunci sukses? Kunci sukses adalah jika ada penghalang yang menghalangi kamu untuk meraih kesuksesanmu. Teknik kunci sukses adalah teknik yang dapat kamu gunakan untuk melewati halangan tersebut agar kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan dan kamu dapat sukses. Tekniknya seperti apa? Pada saat kamu menghadapi halangan di depan kamu akan memberikan salah satu dari 3 respon. Apa saja responnya? Nah, anggaplah kamu punya pacar dan dia selingkuh. Respon pertama yang mungkin kamu berikan adalah kamu akan menyalahkan siapapun kecuali dirimu. Kamu akan bilang, ini salah dia itu emang tukang selingkuh. Ini salah cowoknya tuh yang ngerebut dia. Jadi dia pergi dari saya. Pokoknya itu salah mereka. Ini salah orang tuanya. Ini salah takdir. Ini salah pemerintah. Ini salah dewa atau apalah. Dan oleh karena itu, karena kamu menyalahkan situasi, kondisi orang lain atau siapapun, dan kamu tidak berbuat apa-apa karena itu bukan salah kamu, melainkan salah mereka. Dan kamu berharap mereka memperbaiki kesalahan mereka dan semuanya akan jadi baik-baik saja. Dan itu mustahil. Oke? Tidak ada tindakan, tidak ada hasil. No. Respon kedua adalah kamu tidak akan menyalahkan siapapun, kamu akan menyalahkan dirimu sendiri. Kamu akan berkata seperti ini. Ini salah saya karena saya tidak ganteng seperti selingkuhannya. Saya tidak kaya seperti si ini, si itu. Dan mungkin orang tua saya dua-duanya jelek sehingga saya jadi jelek seperti ini. Atau Tuhan, kamu jahat sekali karena kamu membuat saya jelek seperti ini. Atau apapun itu. Apapun kondisi situasi, kamu menyalahkan diri kamu sendiri bahwa kamu tidak mampu berbuat apa-apa. Dan yang terjadi adalah kamu hanya mengasihani diri sendiri dan tidak berbuat apa-apa. Karena kamu merasa tidak mampu. Itu semua salah kamu dan kamu tidak dapat berbuat apa-apa selain mengeluh dan mengasihani diri dan menangis dan galau dan mendengar lagu-lagu
Melayu yang galau. Seperti yang beredar banyak di pasaran. Oke? Dan itu juga yang membuat lagu-lagu Melayu galau laku di pasaran. Karena banyak orang yang suka menyalahkan dirinya sendiri. Itulah yang terjadi. Yang ketiga adalah kamu tidak menyalahkan siapa-siapa. Kamu tidak menyalahkan diri sendiri, melainkan kamu berpikir action apa atau tindakan apa yang harus kamu lakukan. Terserah ini salah siapa. Mau salah dia kek, mau salah saya kek. Yang harus saya lakukan sekarang adalah tanggung jawab apa yang harus saya buat agar saya dapat merubah keadaan ini. Kamu akan berkata seperti ini. Oke, dia selingkuh dan itu salah saya. Kenapa? Karena pada saat pertama kali bertemu dia, saya tidak punya skill atau keahlian untuk dapat membaca dia orangnya seperti apa. Saya tidak punya skill untuk dapat membaca dia itu dapat menjadi orang yang setia atau bisa selingkuh. Oleh karena itu, saya harus mengambil tindakan untuk merubah keadaan ini. Tindakannya mungkin bisa saya belajar satu skill agar dia menjadi setia, atau tindakannya mungkin saya harus putus dengan dia dan saya harus mencari wanita baru yang lebih baik dari dia. Dan saya juga harus punya skill untuk membaca apakah wanita ini nanti setia atau tidak. Jadi itu yang harus saya lakukan. Nah, jadi respon ketiga sangat-sangat penting dan bagus sekali untuk dilakukan, yaitu tidak menyalahkan siapapun. Karena pada dasarnya semua yang terjadi kepada kehidupanmu adalah salahmu sendiri, titik. Namun jika kamu menyalahkan dirimu sendiri dan merasa tidak mampu, tidak akan terjadi apa-apa. Jadi jika kamu tahu bahwa semua yang terjadi kepada dirimu adalah salah dirimu sendiri, kamu akan mulai bertanggung jawab untuk merubah keadaan. Kamu akan take action, dan itu yang paling penting. Jadi jangan menyalahkan siapapun, jangan menyalahkan apapun, kondisi, situasi, ekonomi, pemerintah, miskin, kaya. Dan juga jangan menyalahkan dirimu, walaupun kamu tahu semua yang terjadi kepada dirimu adalah salahmu. Yang harus kamu lakukan adalah bertanggung jawab atas apapun yang terjadi kepada dirimu. Karena tidak ada yang dapat membantumu selain dirimu sendiri. Orang lain mungkin dapat membantumu, namun dengan batas-batas tertentu. Mulai detik ini, jangan menyalahkan siapapun, karena semua yang terjadi kepadamu adalah tanggung jawab dirimu sendiri. Dan jika kamu dapat menguasai hal ini, maka kamu memiliki kunci sukses, kekuatan di tanganmu karena kamu melakukan sesuatu. Mungkin kamu berpikir, ya itu tidak akan semudah seperti bacotan Ronald Frank. Ya, saya tahu memang prakteknya memang tidak mudah untuk mengambil tanggung jawab sepenuhnya untuk dirimu sendiri. Karena otak kita itu lebih mudah menyalahkan orang lain atau keadaan dibandingkan menyalahkan diri sendiri dan bertanggung jawab. Dan otak kita itu lebih mudah untuk pesimis daripada optimis. Namun kamu harus belajar dan berusaha untuk dapat mengambil tanggung jawab. Jika kamu dapat menerapkan satu hal ini, maka kamu akan memiliki kunci sukses. Tidak hanya soal wanita, melainkan semua hal di kehidupanmu.